Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau buat konten singkat ya tentang cara mendeteksi mobil bekas tabrak atau enggak. Yap, langsung saja. Ini buat pemula banget. Kita buka kap mesin dulu. Kita cek dari depan dulu aja. Nah, ceknya dari depan, dari kap mesin, buka kap mesin, terus cek ini. Pertama, baut apa namanya? Baut kap mesin. Baut kap mesin enggak boleh dibuka. Nah, ini contoh cirinya adalah dia masih terlapisi cat ya, masih ada catnya ini. Kalau dia sudah dibuka kena kunci, pasti dia akan berat, catnya akan berat dan warna dasarnya keluar. Nah, ini kan masih cat ori pabrik, jadi belum pernah dibongkar. Artinya apa? Kalau belum pernah dibongkar berarti belum ada accident yang parah. Kalau accident pasti dia bongkar kap mesin karena dicopot, di repair. Nah, cirinya itu pertama. Yang kedua, cek silen. Nah, ini ada silen kayak gini, silen itu ya. Silen ini dari pabrik. Nah, ini garis ini loh, ini dari pabrik. Nah, ini tuh keras tapi empuk. Nah, ya, ini dipencet gini dia bekas kuku ya. Keras tapi empuk, dipencet gini dia bekas kuku. Kalau yang sudah didempul dia nggak bisa seempuk ini, pasti keras sama kayak besi. Terus yang ketiga adalah cek ini lubang-lubang ini loh. Nah, ini harus bulat ya. Bulatnya harus bulat-bulat, bener pas. Bulat yang bulat. Nah, bulat yang bulat. Jangan bulat yang nggak bulat. Nah, ini harus pas semua. Karena kalau di repair itu pasti repairnya jelek, nggak bisa sebulat ini, pasti itu. Kemudian yang keempat berikutnya adalah cek bagian bullhead. Ini namanya bullhead. Nah, ini namanya bullhead. Cek bulat-bulatnya dulu lagi. Nah, ini. Nah, semuanya dicek bulat-bulatnya. Masih bulat atau enggak. Berikutnya adalah cek baut-baut ini. Kalau sudah repairan pasti baut-baut ini sudah dibongkar. Dan catnya pasti enggak ada. Nah, ini ya. Ini kan masih cat, jadi belum rusak catnya. Artinya belum pernah dibongkar. Terus yang kedua adalah yang berikutnya, cek ini garisnya. Lurus enggak ini. Nah, ini lurus enggak ini. Harus lurus ini. Nah, ini harus lurus. Enggak boleh ada jenenge bengkok-bengkok. Nah, pesok-pesok nggak boleh. Nah, area bullhead ini harus ini bengkok-bengkok. Kita cek sebelah juga bengkok-bengkok. Oh, berarti memang bahasa desainnya bengkok-bengkok, nggak masalah. Dan catnya juga rapi, jadi bukan karena repair ini. Oke, seperti itu. Kita cek semuanya. Nah, kalau di repair nggak mungkin bisa selurus ini, nggak mungkin. Pasti ada keriting-keritingnya. Yang berikutnya adalah cek las titik. Ini namanya las titik. Ini sebagai tanda. Dilasak tek. Nah, sebagai tanda. Nah, ini namanya las titik. Harus ada las titik. Kalau sudah kena accident pasti las titiknya hilang. Kalaupun di las titik lagi itu hasilnya nggak bagus, nggak simetris, kelihatan. Kemudian berikutnya adalah cek daerah. Ini bullhead ya. Ini bullhead atas. Kalau bawah namanya apron. Nah, daerah apron dicek lurus nggak. Biasanya daerah apron ini tuh sering keriting. Nah, daerah sini ini sering keriting, banyak las-lasan. Nah, artinya apa? Dia pernah ngeder, terus akhirnya diluruskan lagi, dilas, tapi hasilnya yang pasti nggak bagus, pasti keriting. Nah, ini diraba-raba gini masih bagus, masih halus lah, halus. Jadi belum pernah accident. Sama sebelah kanan juga gitu. Nah, ini ya. Ini namanya apron, daerah apron sini. Terus tulang penyangga. Nah, ini kok dekok. Apakah ini apakah habis repairan? Dari kasat mata enggak, karena ini catnya masih bagus. Kalau repair pasti ada las-lasannya. Cara akurat cek sebelah kirinya. Oh, ternyata sama, ini juga dekok. Jadi memang bahasa desainnya yang nekuk pesok, karena ini kan crumple zone. Kalau ada accident dia langsung nekuk, jadi dibuat bengkok. Oke, terus daerah apron cek ininya, body apa lubang-lubangnya ini loh. Nah, ini harus lubang benar-benar bulat, nggak bulat. Sama daerah sini juga gitu, harus benar-benar bulat. Nah, itu bekas tabrak dari depan. Berikutnya adalah cek radiator sama kondensor. Jadi radiator sama kondensor harus lurus ini, nggak boleh gini. Kalau ada kondensor atau radiator yang belok gini,
artinya indikasi dia bekas nabrak. Nah, normalnya radiator tuh lurus gini, kondenser lurus. Dicek aja, diintip dari sini, diintip lewat sini juga bisa, lewat sini diintip. Ini tulang-tulang bawah itu juga diintip. Itu ya, ada bulat-bulatan. Nah itu bulat-bulatan ini. Oke, nggak fokus. Nah itu bulat-bulatan ini loh. Nah ini harus benar-benar bulat ini. Cek, diintip dari sini. Nah ini dicek apa, tulang-tulangannya, tulang penyangganya. Nah caranya gitu aja, gampang kok, bagi pemula pasti bisa. Nah kalau ada yang mencurigakan, tahan dulu, tinggalkan dulu. Ini bekas tabrak depan, terus bekas tabrak samping. Bekas tabrak samping. Nah buka dulu daerah pintu. Ini ada silen namanya ya. Nah, cek silennya. Tabrak samping dari sini sebenarnya kelihatan. Nah, sebenarnya kelihatan. Tapi kalau nggak bisa, pengen memastikan ya, lewat sini buka pintu. Ini ada silen dari pabrik. Nah, ini ada silen. Pasti kelihatan. Kalau silen itu habis di repair. Dan ini adalah titik juga. Inilah titik namanya. Nah, inilah titik. Inilah titik, inilah titik. Nah, pasti ada. Terus ini cek lubang-lubangnya. Terus daerah sini. Nah ini ada tulang-tulangannya ya, tulang-tulangan ini loh. Kalau habis repair ini pasti tulangannya keriting ya, nggak bisa lurus kayak gini, nggak bisa lurus kayak gini. Nah itu pasti. Ini kan masih lurus toh. Nah masih lurus. Silennya juga masih bagus ini loh. Masih ori pabrik, karena empuk. Di pencet gini masih empuk. Kalau yang repair pasti sudah keras silennya ini. Nah itu tes samping. Kemudian kita buka ini, boleh karet, buka aja. Cek apa namanya, las titik. Nah ini namanya las titik, kelihatan ya. Ini adalah titik. Nah ini las titik. Jadi dia nggak hilang. Kalau dia sampai hilang keriting, ini keriting sampai berkarat, itu berarti dia pernah guling. Pernah guling. Sama, semua pintu dicek. Cari belakang juga sama. Ini dibuka, cek silennya. Nah, dicek silen, dicek las titiknya ini. Ini adalah titik, ini adalah titik, ini adalah titik. Nah ini dicek silennya, oh masih bagus. Oke, masih bagus semua. Cek bagian sini, tulang-tulangannya ini ya. Nah ini ya, tulang-tulangannya. Ini kan ada silennya lah ini. Cek sampai ke bawah, oh masih bagus silennya. Ini loh. Nah ini kan silen toh. Nah masih bagus sampai ke bawah. Oke. Terus masuk ke daerah belakang. Nah ini dicek pertama kali yang belakang, cek bekas tabrak itu ini baut bagasi nggak boleh terbuka. Nah ini harus ada catnya. Ini kan belum bongkaran artinya. Kalau sudah dibongkar, sudah kena kunci, pasti ini ngelontok catnya, pasti. Jadi kalau sudah ngelontok, sudah pernah dibongkar, indikasi bagasinya pernah accident karena dibongkar. Terus kita cek ini ada apa namanya, las titik toh. Nah, yang biasanya kena itu daerah sini. Cek, kita cek bagasinya dulu. Ini ada silen namanya. Silennya dicek, seret. Nah, dicek semua silennya. Oke, silennya masih oke ya. Nah, terus kita cek ini apa namanya, karet-karet sini. Nah ini harus ada las titik seperti ini. Las titiknya harus bagus. Nah kayak gini, bener-bener bulat dan nggak ada karatan. Dicek dulu. Oh aman, nggak ada karat berarti. Oke, terus kembalikan lagi. Nice, kembalikan lagi. Kalau habis ngecek dikembalikan lagi ya, supaya enak sama penjualnya.
nggak apa-apa dicek, ini namanya beli kok. Nah, kita kembalikan, pukul-pukul supaya rapet. Oke, itu cek bagasi. Dari fisik juga bisa kelihatan sebenarnya. Nah, dari fisik dicek apakah ada yang pesek, dekok, dicek aja, kelihatan kok dari siluetnya gini loh, kelihatan ada yang gelombang gitu kelihatan. Sama pintu samping kanan juga gitu ya, dicek. Inilah titik, adalah titik, ada silen. Nah, dicek semua ini. Terus ini dibuka, ditarik, adalah titik-titiknya. Dan nggak boleh ada karat ya. Kalau ada karat berarti itu indikasi sudah repairan. Terus gitu kok. Untuk cek banjir, cek bekas tabrak. Kalau cek banjir nanti saya buatkan di video lain ya. Kalian ketik aja cek banjir Motosat nanti keluar. Nah, untuk sementara tak buatkan yang ini terpisah aja biar nggak bingung. Itu teknik gampang, teknik simpel buat kalian para pemula untuk mengetahui mobil ini bekas nabrak atau enggak. Jadi kalian nggak perlu pakai bantuan orang lain, kalian bisa cek sendiri aja, belajar untuk berani. Yo, saya guys, gitu dulu untuk video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye.